Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fitur spreadsheet dalam aplikasi program pengolah angka. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Langsung aja kita masuk ke materi intinya. Here we go. Ya, fitur atau fungsi dalam spreadsheet itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ya, ini yang dicetak paling atas kotak, namanya adalah baris judul atau title bar. Fungsinya untuk menampilkan nama atau judul lembar kerja yang sedang kita kerjakan atau kita gunakan. Jadi ini kalau masih dalam bentuk kosongan, belum ditulis, tulisannya book 1. Tapi misalkan ya, kita coba ini masih book 1, misalkan kita nulis, nah kita save, misalkan di sini dokumen, kita save misalkan laporan. Nah ini judulnya sudah berubah menjadi laporan. Jadi ini tadi namanya adalah baris judul atau title bar. Itu yang pertama ya. Untuk berikutnya, fitur yang kedua di pojok kanan atas ada yang namanya quick access. Nah, quick access ini fungsinya adalah fitur atau tools yang berisi kumpulan tombol perintah atau command button yang relatif sering digunakan. Contohnya save, undo, redo, open new. Nah, kita lihat di sini. Jadi namanya quick access ya. Jadi ini tempatnya di sini yang sering kita gunakan ya. Ini ada tombol untuk save, ada undo, ada open atau new ya. New untuk membuka halaman yang kosong lagi. Nah ini bisa ditambah juga, misalkan untuk open file tambah sesuai dengan kebutuhan yang kita kehendaki. Ada juga misalkan untuk ngeprint, di sini ada, tinggal diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang kedua, tadi namanya quick access. Terus berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ini di sini namanya adalah menu bar ya. Bar namanya menu bar. Nah, menu bar ini bagian yang mencakup beberapa menu yang menyediakan beragam tool. Menu default pada Microsoft Excel adalah di sini ada home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan help ya. Ini disebut dengan menu bar. Terus yang berikutnya, fitur yang berikutnya ini di bawah menu bar, disebut dengan ribbon. Ribbon itu punya kaitan dengan menu bar. Ini makanya ribbon disebut juga dengan bagian dari menu bar yang berisi perintah-perintah khusus ya. Ini kotak yang di sini namanya ribbon. Maksudnya di sini. Nah ini tadi menu bar di sini home sampai view ya. Terus yang di bawahnya itu disebut ribbon.
ini home. Kalau dipindah, lah nanti bawahnya berubah sesuai dengan kebutuhannya. Ini tadi home. Biasa kalau kita mau nulis lewat sini dulu, terus insert tadi berubah, kita mau memasukkan misalkan tabel bisa. Terus kita mau misalkan mau mengatur kertasnya, marginnya, print area, bisa lewat page layout. Tinggal kita dipindah aja. Terus menu bar yang berikutnya formula, kalau kita misalkan mau memasukkan rumus-rumus dan sebagainya. Ada data, review, view, dan selanjutnya. Itu disebut dengan report tadi ya. Terus berikutnya, fitur yang selanjutnya adalah formula bar. Formula ya, namanya formula. Formula itu sama saja dengan rumus. Jadi bagian ini fungsinya untuk memasukkan rumus yang akan digunakan. Jadi misalkan mau masukkan rumus kalian, bisa lewat sini juga, formula bar. Terus yang berikutnya adalah kolom ya, kolom. Jadi dari A sampai dan seterusnya itu disebut kolom. Bagian yang menampilkan bagian kolom yang ditandai dengan huruf alfabet. Ada huruf alfabet itu ada A, B, C dan seterusnya. Nah ini di kolom F ya. Ini misalkan kita ngeklik di sini, dulu, nah ini F. Ini namanya kita berada di kolom F. Tuh. Terus berikutnya bagian yang selanjutnya setelah kolom. Nah, kalau tadi yang atas, sekarang yang samping. Disebut juga dengan row atau baris. Nah, baris ini bagian yang menampilkan bagian baris yang ditandai dengan angka. Jadi ya, angka. Kalau tadi yang alfabet itu untuk kolom, nanti CD dan seterusnya. Terus untuk yang angka itu untuk baris. Ini misalkan posisinya di sini. Jadi ya, ini di kolom E, terus ini. Nah, ini baru di baris 7. Ini disebut baris 7. Tuh. Terus berikutnya setelah baris, fitur yang selanjutnya adalah disebut dengan sel. Nah, sel itu adalah bagian yang menampilkan titik pertemuan antara kolom dan baris. Ini tadi di kolom F, terus barisnya 7. Berarti ini sel F7 di sini. Ya, ini sel F, kolomnya, terus barisnya di 7. Itu disebut dengan sel. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi F. Nah, di sini ini disebut sel. Pertemuan antara kolom F dan baris 7 di sini. Klik disebut dengan sel. Selnya dinamakan sel F7. Pertemuannya. Tuh. Terus selanjutnya, fitur yang berikutnya adalah tadi masih berkaitan dengan sel. Ini disebut dengan name box. Nah, name box ini untuk menampilkan nama lokasi sel yang sedang aktif. Jadi kita di F kolomnya, 7 barisnya. Nah, ini di sini keluar di sini F7. Sama di sini juga. F7 ini namanya name box untuk menampilkan sel yang masih dimenang. Kalau misalnya nih di sini di kolom K baris 7, ini berubah jadi K7. Tuh. Terus berikutnya
Fitur yang berikutnya disebut dengan scroll bar atau penggulung sheet. Fungsinya untuk menggeser aja sih, untuk menggulung sheet, misalkan untuk melihat sheet yang tidak tampak baik itu secara vertikal maupun horizontal. Di sini misalkan, nah tadi ya scroll bar. Nah ini misalkan kalian menuliskan di sini di bawah, bahkan nggak kelihatan. Nah ini tinggal digeser aja. Terus misalkan di sini tinggal digeser aja, itu namanya scroll bar. Tuh. Terus berikutnya adalah tab sheet. Ya, tab sheet itu bagian yang digunakan untuk menambah sheet dan memberi nama sheet. Ya, letaknya di pojok bawah ini. Kita lihat langsung aja. Nah ini tadi fungsinya untuk menambah sheet. Ini misalkan sheet 1 sudah selesai buat mengerjakan, kalian mau nambah sheet berikutnya, tinggal klik ini aja, ada tanda plusnya, tambah sheet 2. Mau nambah lagi sheet 3, tambah lagi sheet 4. Misalnya ini mau dikasih nama, tinggal diklik kanan aja, rename. Ini namanya laporan, misalkan laporan 1. Terus gantian yang ini, rename lagi boleh atau klik 2 kali, laporan 2. Klik lagi laporan 3, laporan 4. Misalkan biar lebih bagus lagi, mau dikasih warna, misalkan warnanya kuning, terus sebelahnya warnanya merah, sebelahnya lagi warnanya biru. Ini hijau. Udah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya tab sheet. Ya. Itu beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi pengolah angka spreadsheet. Dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan thank you, arigato, terima kasih, dan matur nuwun. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.